Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga bentuk online Rabu 9 Desember 2020 yang juga merupakan ibadah rumah tangga terakhir pada tahun 2020 akan segera kita mulai. Panggilan berbakti. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita kerap terjebak dalam sikap yang mengabaikan persekutuan ibadah-ibadah, termasuk ibadah rumah tangga. Mari kita dengar nasihat dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-25 yang berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Nyanyian masuk. Mari kita menyanyi dari PKJ 219 baitnya yang pertama. Di saat ini ku angkat tembang. Tahbisan. Persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 209, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Kasih Setiamu. Shalom saudara-saudaraku, Gemindo Jemaat Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah rumah tangga. Dan pada malam hari ini kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak Tuhan, Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada malam hari ini ibadah rumah tangga Tuhan, kami mengundang Tuhan
untuk membuka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Sadarkan kami Tuhan, untuk kami harus terus melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, di persekutuan Gemindo Jemaat Nasaret. Ya Bapa di sorga, kuasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagari sekelilingnya Tuhan, agar hanya kuasa Tuhan yang diberlakukan di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan yang telah siap mendengar dan membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan malam hari ini terambil dalam Injil Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia memberi perikop siapa yang berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi, tema malam hari ini pujian dan berkat. Saudara-saudaraku, bagian ini tidak kita dapati dalam kitab Injil lain, dan kita juga tidak bisa menyambungkan bagian ini dengan bagian kisah yang menceritakan tentang ibu dan saudara-saudara Kristus yang ingin berbicara dengannya, karena penulis Injil ini pun mencatat peristiwa ini dalam Lukas 8 ayat 19. Namun demikian saudara-saudara, bagian bacaan ini juga memuat cerita yang sangat serupa tentang orang yang menyela Kristus. Seperti dalam bagian bacaan yang lain, Kristus pun mengambil bagian bahan ajaran dari kejadian ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian yang diberikan kepada Yesus Tuhan kita oleh seorang perempuan yang penuh kasih, jujur dan berniat baik ketika dia sedang mendengarkan ajarannya yang luar biasa bagusnya. Sementara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merendahkan serta menghujat ajaran Yesus. Perempuan yang baik ini mungkin dia adalah seorang yang terpandang atau terdidik. Perempuan ini justru kagum akan ajaran Yesus dan akan hikmat serta kuasa yang ada padanya ketika dia berbicara. Ketika Yesus masih berbicara di dalam ayat 27, dengan daya dan bukti yang meyakinkan, seorang perempuan dari antara orang banyak itu begitu senang dia mendengar bagaimana dia telah membuat orang Farisi tercengang, menaklukkan mereka, membuat mereka malu, dan membersihkan nama Yesus dari segala tuduhan mereka yang jahat. Perempuan itu berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Alangkah mengagumkan dan hebatnya orang ini," kata perempuan itu. Tentu belum pernah ada orang yang lebih hebat atau lebih baik dari antara semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Berbahagialah perempuan yang memilikinya sebagai anak. Sangat berbahagialah aku ini kalau sampai menjadi ibu dari orang seperti itu, yang berbicara seperti yang tidak pernah dilakukan orang sebelumnya, yang sedemikian dipenuhi oleh karunia surgawi dan menjadi berkat bagi dunia ini. Saudara-saudaraku, ucapannya itu diungkapkan dengan baik karena ia hendak mengungkapkan penghargaannya yang tinggi terhadap Kristus dan karena ajarannya. Dan tidaklah salah jika penghargaannya ini mencerminkan rasa hormat terhadap perawan Maria, ibunya atau ibu Yesus. Karena hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Maria sendiri,
di dalam Injil Lukas 1 ayat 48. Segala keturunan akan menyebut engkau berbahagia, termasuk diantaranya sebagian dari generasi saat itu yang sungguh jahat. Saudara-saudaraku, perhatikanlah, bagi semua orang yang percayakan firman Kristus, pribadi Kristus itu sungguh mulia. Dia adalah suatu kehormatan. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 7. Firman Tuhan, karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Akan tetapi di sini kita harus berhati-hati, saudara-saudara, jangan sampai kita seperti perempuan yang baik ini. Kita menjadi terlalu membesar-besarkan kehormatan sanak saudara secara jasmania. Karena kalau kita berlaku demikian, kita hanya menilai Yesus menurut ukuran manusia. Padahal seharusnya mulai dari sekarang ini, saat ini, kita harus tidak lagi menilainya Yesus demikian. Saudara-saudaraku yang dikasihi, Kristus memanfaatkan peristiwa ini untuk menyatakan bahwa lebih berbahagialah orang-orang yang mengikutinya dengan setia dan yang taat kepadanya daripada orang-orang yang mengandung dan yang menyusuinya. Itu perkataan Yesus. Tapi dia tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh perempuan Ibrani ini, dan juga tidak menolak rasa hormatnya terhadapnya dan terhadap ibunya. Namun saudara-saudara, ia mengarahkan pikirannya ke masalah lain yang lebih tinggi lagi dan lebih berkaitan langsung dengan dirinya sendiri. Kata Yesus, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Dalam ayat 28, Kristus memandang orang-orang seperti ini berbahagia. Dan bila ia menyatakan bahwa mereka ini berbahagia, maka berbahagialah mereka. Dan ini seharusnya saudara-saudara menggerakkan hati kita. Perkataan ini sebagian dimaksudkan untuk menegur perempuan itu, karena ia terlalu memuja-muja keberadaan tubuh jasmani dan sifat manusianya Yesus Kristus. Sebagian lagi untuk mendorong perempuan itu agar berharap supaya dia juga bisa berbahagia seperti ibunya, yang kebahagiaannya telah membuatnya iri. Asalkan dia mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Perhatikan saudara-saudara, walaupun mendengar firman Allah itu merupakan suatu kesempatan yang istimewa, namun yang benar-benar diberkati, yaitu diberkati oleh Tuhan, adalah orang yang mendengarkan dan memelihara firman itu, yang mengingatnya dan memakainya sebagai jalan dan aturan hidupnya. Demikianlah renungan malam hari ini. Haleluya. Kita merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 198 baitnya yang pertama, Di Hatiku Ya Yesus.
kita masuk dalam persembahan syukur. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita dengarkan ajakan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29a yang berkata, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia." Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ 65, bait yang pertama dan baitnya yang kedua, "Hai Gembala Efrata." Mari kita doakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, pada malam hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur kami atas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan bersama. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada malam hari ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami yang kami tahu asalnya daripada Tuhan. Kuduskan dan sucikanlah persembahan kami ini ya Bapa, agar boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh kami pakai, kami kelola dengan baik dan benar untuk pelayanan kami di gereja kami Gemindo Nasaret dan juga pelayanan kami di luar gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan dan pertolongan kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian yang akan dibawakan oleh kelompok tim Embun Pagi.
janjimu embun pagi menjadikan sejuk hati. Ku mendengar suaramu seperti lagu. Pagi ini ku terbangun pada harapan yang baru, seolah ku pertama kali mendengar suaramu. Seperti embun pagi yang sejuk, bak melodi imanku di hati. Ku pilih untuk selalu percaya bahwa hari ini aku diberkati. Pagi ini ku terbangun pada harapan yang baru, Seolah ku pertama kali mendengar suaramu. Seperti embun pagi yang sejuk, bak melodi imanku di hati. Ku pilih untuk selalu percaya bahwa hari ini aku diberkati. Ku diberkati. Aku diberkati. Seperti embun pagi yang sejuk, bak melodi imanku di hati. Ku pilih untuk selalu percaya bahwa hari ini aku diberkati.
Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh pembawa firman, Diaken Gusti Karaeng. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Engkau Allah yang penuh kemuliaan, dan Engkau Allah yang penuh kuasa di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami terkumpul mengikuti ibadah rumah tangga. Ya Bapa, walaupun dalam ibadah media online, kami selalu terpanggil untuk rindu memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan Engkau layakkan kami Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami baca dan kami akan renungkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan memagari kami dan kuasa Roh Kudus agar kami bisa mengerti dan memahami rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, di dalam persekutuan Gemindo Jemaat Nasaret. Tak lupa juga Tuhan, kami juga mau berterima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan tim multimedia untuk bisa menjadi bagian pelayanan di tengah-tengah persekutuan Gemindo Jemaat Nasaret. Kiranya Engkau memberkati mereka satu persatu saat mereka mau mencari pekerjaan untuk masa depan mereka. Tuhan membukakan jalan kepada mereka. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan kepada jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah rumah tangga malam hari ini. Kiranya Tuhan juga menjaga, melindungi mereka, keluarga mereka. Tuhan memberkati apapun yang dilakukan mereka yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Khusus buat pendeta jemaat kami Tuhan, Pendeta Mariam Bansaga Tuhan. Di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, sebagai pendeta dia merasa rapuh dengan penuh keterbatasan. Tapi dengan keyakinan iman percaya, Tuhan bersama-sama dengan dia. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, agar apa yang dia lakukan di dalam pelayanan di Gemindo Jemaat Nasaret selalu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, kami juga tidak lupa mau berdoa kepada suaminya dalam pekerjaannya Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga dan melindungi terhadap anak-anaknya. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Untuk masa depannya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa kepada Ketua Majelis Jemaat kami Tuhan, Bapak Penatua DKMF Inkiriwa. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan dia selalu kesehatan. Jika dia lagi sakit Tuhan, pulihkan dia. Berikan dia hikmat, kebijaksanaan. Pagari dia dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kiranya Engkau menjaga dia di dalam pekerjaan, melindunginya Tuhan. Pekerjaan apa saja yang dilakukannya Tuhan, kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan ketua majelis kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami juga mau berdoa kepada kelompok majelis bertugas. Kiranya Tuhan selalu membukakan hati dan pikiran untuk kami melayani lebih setia dan taat kepada Tuhan. Kami yang lemah ini Tuhan, kami yang rapuh ini Tuhan, yang penuh keterbatasan. Kami minta tuntunan Tuhan. Kami sebenarnya tidak bisa melakukan Tuhan, tapi karena Tuhan yang begitu luar biasa menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kasih sayang,
sampai kami bisa melakukan ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, kelompok majelis bertugas. Ya Bapa dalam sorga, kami juga mau berdoa kepada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh saat ini, dimanapun mereka. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan sangat mengerti keadaan mereka. Ya Bapa, obat-obatan yang mereka pakai, orang yang menjaga mereka Tuhan. Saat ini kami meminta Tuhan, kalau Engkau yang pulihkan, tiada yang mustahil bagi kami. Engkau yang menjaga Tuhan, kami sangat yakin dan percaya. Pengharapan mereka hanya kepada-Mu. Sembuhkan mereka, pulihkan mereka Bapa. Semua sakit keluhan mereka kami serahkan hanya ke dalam tangan Yesus. Ya Bapa dalam surga, kami mau berjuang buat panitia Natal Tuhan, yang sekarang lagi merencanakan untuk tanggal 21 nanti. Berikan mereka hikmat bijaksana Tuhan, agar mereka bisa melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dan untuk jemaat Tuhan. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat pemerintah bangsa negara kami, khususnya pemerintah, presiden Tuhan, yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau utus, yang telah Engkau urapi. Jangan permalukan mereka Bapa. Ya Tuhan Yesus, banyak sekali masalah yang terjadi di bangsa negara ini. Mereka dengan penuh keterbatasan, kerapuhan secara manusiawi. Kami sebagai orang yang percaya Tuhan, kiranya Tuhan bisa memberikan hikmat kepada mereka, bijaksana, roh untuk mereka, menuntun mereka, menyadarkan mereka ke jalan yang benar. Ya Bapa dalam sorga, lindungi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami sebagai umat rasanya Tuhan, dengan penuh kekhawatiran Tuhan, tapi kami sangat yakin kami berjalan di dalam terang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang menjaga kami. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa kepada pekerja-pekerja gereja kami Tuhan, kiranya mereka selalu bertanggung jawab di dalam pekerjaan mereka. Kiranya kita selalu bertanggung jawab di dalam pelayanan kita Tuhan. Berikan kami kesehatan selalu Tuhan, agar kami tetap setia kepada Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, biarlah apa yang kami lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa Tuhan kepada janda-janda, anak-anak yatim yang dalam kesendirian saat ini. Kiranya Tuhan menghibur mereka, menjaga mereka, memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami. Ya Bapa dalam sorga, kami serahkan janda dan anak yatim ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah pergumulan kami, inilah syukur kami kepadamu, yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyian pengutusan PKJ 60, baitnya yang pertama, Hai umat manusia. Hai umat manusia, siapkan hatimu dan sambutlah Mesias, Juru Selamatmu. Kan datang segera, terang dan kehidupan yang dijanjikan
Mari kita terima berkat Tuhan. Pergilah dengan damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah rumah tangga Rabu 9 Desember 2020 telah selesai. Sejenak kita menghentikan ibadah rumah tangga pada tahun ini dan kita akan mulai kembali ibadah rumah tangga di bulan Januari pada minggu yang ketiga tahun 2021. Selamat menyambut hari Natal 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.